Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi kelima dengan judul Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Sistem Pengendalian Manajerial berdasarkan prinsip syariah. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengendalian manajerial berdasarkan prinsip syariah. Pengendalian manajerial dalam organisasi adalah proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas berjalan sesuai rencana guna mencapai tujuan yang diinginkan dalam sistem ekonomi syariah. Pengendalian manajerial harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada nilai-nilai etis dan moral yang telah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Beberapa prinsip syariah yang harus diterapkan dalam pengendalian manajerial antara lain: yang pertama, keadilan atau al-adl. Semua tindakan manajerial harus dilakukan dengan adil dan tidak merugikan pihak lain. Yang kedua, transparansi atau as-sidik. Seluruh proses dan informasi terkait pengambilan keputusan, laporan keuangan, dan operasional harus transparan. Hal ini penting untuk memastikan kepercayaan antara pihak-pihak terkait. Yang ketiga, kejujuran dan amanah. Pengelola organisasi harus memegang amanah dan menjaga integritas. Mereka diharapkan bertindak dengan jujur serta menjaga kepercayaan yang diberikan oleh stakeholder baik internal maupun eksternal. Prinsip syariah dalam pengendalian manajerial. 1. Masalah pengendalian harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum, yaitu manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. 2. Riba dan gharar. Sistem harus memastikan bahwa tidak ada unsur riba atau bunga dalam pembiayaan serta menghindari spekulasi atau ketidakpastian yang berlebihan atau gharar dalam transaksi bisnis. Teknik evaluasi kerja berdasarkan prinsip syariah. Evaluasi kerja dalam organisasi berbasis syariah dilakukan untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan sesuai dengan prinsip syariah. Proses evaluasi kerja tidak hanya berfokus pada aspek keuangan atau operasional semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek etis, sosial, dan lingkungan. Teknik evaluasi kerja. Ada 3 macam teknik evaluasi kerja. Yang pertama, Balance Scorecard Syariah atau BSC. Salah satu teknik evaluasi kinerja yang populer. Dalam konteks syariah, BSC harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, Key Performance Indicator atau KPI syariah. KPI berbasis syariah adalah indikator kinerja yang mengukur keberhasilan dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam bisnis. Yang ketiga, audit syariah. Audit syariah adalah proses penilaian independen yang memastikan bahwa operasi dan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. C. Indikator utama dalam evaluasi kinerja syariah. Yang pertama, indikator keuangan. Profitabilitas tanpa unsur riba. Penghindaran terhadap transaksi yang spekulatif dan tidak jelas atau gharar. Investasi yang sesuai dengan sektor halal. Yang kedua, indikator etika dan moral. Tingkat integritas dalam transaksi, kejujuran dalam pelaporan keuangan dan non-keuangan.
Yang ketiga, indikator sosial, kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat CSR syariah, pelibatan dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 4. Indikator lingkungan, kepatuhan terhadap prinsip halalan thayyiban dalam memproduksi barang dan jasa, pengelolaan dampak lingkungan yang sesuai dengan ajaran Islam. Konsep kepemimpinan berasal dari dua kata asing, yaitu yang pertama leader dan kepemimpinan leadership. Kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang bagaimana mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan. Kepemimpinan yaitu kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan suatu kerja untuk mempengaruhi perilaku orang lain, terutama bawahannya, untuk berpikir, bertindak dengan sedemikian rupa, sehingga perilaku yang positif ia memberikan sumbangsih nyata dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam sebuah kepemimpinan harus memiliki 3 unsur di dalamnya, yaitu yang pertama, pemimpin. Seorang yang memimpin, mempengaruhi, dan memberikan bimbingan. Yang kedua, anggota atau bawahan, seseorang yang bisa dikendalikan. Yang ketiga, tujuan yang diperjuangkan dalam serangkaian kegiatan. Ciri-ciri kepemimpinan. Untuk mewujudkan seorang menjadi pemimpin yang ideal, dibutuhkan syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu yang pertama, memiliki kompetensi yang sesuai dengan zamannya. Artinya, kompetensi yang dimiliki sangat berguna dan berperan penting untuk diterapkan pada saat itu, dan kompetensi tersebut diakui oleh banyak pihak dan pakar khususnya. Yang kedua, memahami setiap permasalahan secara lebih dalam dibandingkan dengan orang lain, serta dapat memberikan keputusan terhadap permasalahan tersebut. Yang ketiga, mampu menerapkan the right and the right place secara tepat dan baik, mampu menempatkan orang sesuai dengan tempatnya, dan kemampuan serta kompetensi yang dimilikinya. Yang keempat, kemampuan analitik. Dengan kemampuan demikian, seorang manajer akan mampu menempatkan segala sesuatu dengan profesional, dan apakah sesuatu itu merupakan sebuah masalah, kesempatan, keberhasilan, ataupun kegagalan. Tugas kepemimpinan pada prinsipnya menurut Islam, setiap orang adalah pemimpin. Hal ini sejalan dengan fungsi dan peran manusia di muka bumi sebagai khalifatullah yang diberi tugas untuk senantiasa mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ada tugas kepemimpinan. Pertama, sebagai konselor. Kedua, sebagai instruktur. 3. Memimpin rapat. Yang keempat, mengambil keputusan. Yang kelima, menguji kelayakan. Dan yang terakhir, mengevaluasi. Ada beberapa fungsi kepemimpinan, yaitu kondisi individual. 2. Perencanaan. 3. Pemrakarsaan. 4. Pendukung. 5. Penginformasian. 6. Pengevaluasian. Motivasi kerja adalah kekuatan yang muncul baik dari dalam diri maupun dari luar, yang dapat mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, pola motivasi. Pengetahuan tentang pola motivasi membantu para manajer
memahami sikap kerja masing-masing karyawan. Mereka dapat mengelola perusahaan secara berkala sesuai dengan pola motivasi yang paling menonjol. Ada beberapa macam pola motivasi. Yang pertama, motivasi prestasi atau achievement motivation. Yang kedua, motivasi afiliasi atau affiliation motivation. Yang ketiga, motivasi kompetensi atau competence motivation. Yang keempat, motivasi kekuasaan atau power motivation. Faktor-faktor motivasi. Motivasi kerja timbul karena dua faktor, yaitu dorongan yang berasal dari dalam manusia atau faktor individual atau internal, dan dorongan yang berasal dari luar individual atau sering disebut dengan faktor eksternal. Ada beberapa macam faktor. Yang pertama, upah atau gaji yang sesuai. Yang kedua, keamanan kerja yang terjamin. Yang ketiga, kehormatan dan pengakuan. Yang keempat, perlakuan yang adil. Yang kelima, pemimpin yang cakap, jujur, dan berwibawa. 6. Suasana kerja yang menarik. Yang ketujuh dan yang terakhir, jabatan yang menarik. Pengertian, proses pengambilan keputusan adalah suatu usaha yang rasional untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan pada bagian awal dari fungsi perencanaan tersebut. Langkah-langkah pengambilan data. 1. Identifikasi permasalahan. 2. Pengumpulan data. 3. Analisis data. 4. Pemilihan alternatif. 5. Implementasi. 6. Evaluasi. Teknik pengambilan keputusan sesuai prinsip syariah dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan yang mengedepankan etika dan nilai-nilai Islam. Berikut adalah beberapa teknik yang umum digunakan. Yang pertama, musyawarah, mengutamakan diskusi dan partisipasi semua pihak terkait untuk mencapai kesepakatan sejalan dengan prinsip kolektif dalam Islam. Yang kedua, ijtihad, menggunakan penalaran untuk menghasilkan keputusan berdasarkan hukum Islam, khususnya dalam situasi yang tidak secara eksplisit diatur. Yang ketiga, analisis syariah, memeriksa opsi-opsi keputusan untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan hukum syariah, termasuk unsur halal dan haram. Yang keempat, istikharah, melakukan doa untuk meminta petunjuk Allah dalam memilih keputusan yang terbaik, terutama dalam pilihan yang sulit. Yang kelima, metode SWOT, menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dengan mempertimbangkan dampak terhadap prinsip syariah. Yang keenam, prinsip maqasid syariah, memastikan bahwa keputusan yang diambil mendukung tujuan utama syariah seperti keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketujuh, evaluasi dampak sosial dan etika, menilai konsekuensi sosial dan etika dari keputusan yang diambil untuk memastikan keselarasan dengan nilai-nilai Islam. Analisis risiko dan dampak keputusan sesuai dengan prinsip syariah. 1. Identifikasi resiko. Resiko keuangan, menilai kemungkinan kerugian finansial yang dapat timbul dari keputusan. Resiko reputasi, mempertimbangkan bagaimana keputusan dapat mempengaruhi
citra organisasi di mata publik dan komunitas. Resiko kepatuhan: memastikan bahwa keputusan tidak melanggar prinsip syariah dan regulasi yang ada. 2. Penilaian dampak. Dampak sosial: menganalisis bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi masyarakat seperti kesejahteraan, keadilan, dan hubungan sosial. Dampak lingkungan: menilai potensi kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi akibat keputusan. Dampak ekonomi: menghitung keuntungan dan kerugian ekonomi dari keputusan, termasuk efek jangka panjang. 3. Mitigasi risiko. Alternatif keputusan: mengembangkan opsi lain yang lebih sesuai dengan prinsip syariah dan mengurangi risiko. Strategi pengawasan: membuat mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi dampak keputusan secara berkelanjutan. Pendidikan dan pelatihan: memberikan pelatihan bagi karyawan untuk memastikan bahwa mereka memahami prinsip syariah dan dampaknya.